Nah, terkait dengan momentum nuzulul Quran, para ulama itu tidak menganggap bahwa momentum nuzulul Quran dan Lailatul Qadar itu sebagai bagian dari seremoni saja yang seperti kita lakukan. Bahkan Ramadan penuh itu yang di dalamnya ada nuzulul Quran dan ada Lailatul Qadar itu digunakan penuh oleh para ulama untuk murajaatul Quran. Al-Imam Asy-Syafi'i dikenal setiap harinya dalam bulan Ramadan itu khatam 2 kali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Satrio Jatiwiguna selaku host pada podcast hari ini. Insya Allah akan ditemani bersama dengan Kiai Haj Abadahuri SQ MPD. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Abah? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Baik teman-teman jejak takwa yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan membahas seputar mengenai perbedaan nuzulul Quran dengan malam Lailatul Qadar. Nah, karena ini adalah salah satu topik pembahasan yang dimana itu sangat unik dan menarik untuk kita bahas bersama, Bah. Baik, Bah, untuk mempersingkat waktu, bagaimana menurut pendapat Abah atau keilmuan Abah mengenai perbedaan pendapat tentang nuzulul Quran dan malam Lailatul Qadar? Baik, saya dahulukan dengan mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang budiman yang saya muliakan, peristiwa nuzulul Quran dengan peristiwa Lailatul Qadar itu adalah dua peristiwa yang tidak sama tapi saling terkait. Pertama, terkait dengan Lailatul Qadar. Istilah Lailatul Qadar muncul pada saat ayat Al-Quran surat Al-Qadar turun yang kita semuanya hafal. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang menarik adalah kata tanazzalu. Beberapa ayat yang menggunakan kata tanazzalu itu dibaca secara lengkap dan ditulis juga secara lengkap karena ini fi'il mudhari' sehingga berbunyi tanazzala yatanazzalu. Pada surat lain, ayat lain Allah menyatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Tapi pada ayat ini tanazzalul malaika, bukan tatanazzalul malaika. Pasti terkait dengan penghilangan, penghapusan huruf mudhara'ah. Itu pertama terkait dengan kebahasaan, tapi yang menarik adalah peristiwa menambah dan menghilangkan huruf itu bagian dari sesuatu yang tidak mungkin tidak ada faidahnya. Karena ini berkaitan dengan Lailatul Qadar, pasti ada faidah daripada penghilangan huruf. Tatanazzalu menjadi tanazzalul malaikatu warruhu fiha, sehingga orang yang tidak mendalami gramatika bahasa Arab dia mengira bahwa fi'il madhinya tanazzala, fi'il mudhari'nya tanazzalu. Kok jadi berbeda? Bukan berbeda karena huruf mudhara'nya itu terhapus. Tanazzala ya tanazzalu. Artinya mestinya terbaca tatanazzalul malaikatu warruhu fiha, tapi tidak. Saat pertama kali ayat ini dan surat ini muncul, tetap membacanya sampai hari ini para perawi qiraat juga sama membacanya tanazzalul malaika, bukan tatanazzalul malaika. Ini artinya ada hal yang istimewa pada penghilangan huruf ta.
terkait dengan Lailatul Qadar. Baik, yang kedua juga ada orang yang memahami antara Rasulullah di Gua Hira diturunkan surat atau beberapa ayat pertama dari surat Al-Alaq pada malam Lailatul Qadar, dan bulannya tentu di bulan Ramadan berdasarkan informasi beberapa hadis, dan di dalam Al-Quran sendiri itu menduga informasi tentang Lailatul Qadar. Dan di bulan Ramadan orang yang tidak mengetahui tentang sejarah turunnya dan saat Rasulullah diturunkan ayat Al-Quran di usia berapa, dan saat puasa itu diwajibkan untuk dilaksanakan oleh umat Islam, orang mengira bahwa saat peristiwa turunnya ayat Al-Quran yang pertama kali di malam Lailatul Qadar di Gua Hira pada usia Rasulullah itu 40 tahun, dikira Rasulullah sudah puasa. Kenapa? Karena pasti terkait dengan bulan Ramadan. Ini menjadi menarik bahwa peristiwa Lailatul Qadar itu diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabarkan menjadi awal sekali pada usia Rasulullah 40 tahun menjadi tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Ramadan itu belum dijadikan sebagai bulan wajib orang untuk berpuasa. Sebagian kalau ditanya masih, Rasulullah sudah berpuasa apa belum? Sudah dibilangnya. Jangankan puasa, sholat aja belum. Ya, kira-kira begitu ya, pasti akan terkait sekali. Nah, sehingga tentu peristiwa Lailatul Qadar itu peristiwa yang pertama tersendiri karena terjadi sepanjang tahun dan berada di bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Terkait dengan nuzulul Quran. Nah, itu peristiwa yang mengikat antara Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran, dengan turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa riwayat yang sahih menyatakan bahwa pertama kali turun secara utuh global 114 surat. Ingat ya, 114 surat. Saya sekedar mengingatkan kepada para mubalik, para ustadz, saat live TikTok dan di media informasi yang lain menggunakan istilah Al-Quran turun pertama kali dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, langit yang pertama, seluruhnya 30 juz. Mengucapkan kata 30 juz itu keliru. Kenapa keliru? Karena Al-Quran belum terbagi menjadi juz-juz hingga akhirnya menjadi menjadi 30 juz. Sehingga yang paling tepat kita ucapkan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa pendapat para ulama yang diikuti sampai sekarang oleh ulama terkini, bahwa peristiwa turunnya Al-Quran itu secara keseluruhan 114 surat. Kalau dihitung suratnya ya, itu pada malam Lailatul Qadar secara keseluruhan berada di Baitul Izzah, di langit yang pertama, lalu kemudian turun secara berangsur munajjaman atau tadarrujan itu dalam rentang waktu 23 tahun. Rinciannya saat Rasulullah berada di Mekah itu 13 tahun, lalu kemudian kurang lebih 10 tahun. 10 tahun itu sama dengan 13 tahun itu tentatif ya, antara 12 hingga 13 dan antara 9 hingga 10. Artinya 23 tahun dalam hitungan tahun Hijriah. Ingat bahwa itu dalam hitungan tahun Hijriah. Nah, peristiwa itu
turun secara berangsur-angsur, ditandai dengan satu dalil dalam Al-Quran yang berbunyi وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. Apa kata Allah, kadzalika linutsabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Kenapa Al-Quran tidak diturunkan secara utuh? Nah, kata Allah, kadzalika linutsabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Pada ayat lain Al-Quran Allah menyatakan wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktsin wa nazzalnahu tanzila. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Ini ayat ini memperkuat bahwa setelah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah, lalu kemudian diturunkan secara berangsur-angsur, ada bukti kuat nas yang sharih di dalam Al-Qur'an yang memperkuat betapa Al-Qur'an itu diturunkan secara berangsur-angsur setelah diturunkan secara global dari Baitul Izzah. Yang kedua, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan memang pertama kali langsung ke Gua Hira. Setelah diturunkan yang kita kenal dengan beberapa ayat, 5 ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqin, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah itu baru diturunkan berangsur-angsur. Pendapat ini tanpa menyebut Baitul Izzah. Ada pendapat yang ketiga, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama kali di Lauh Mahfuz. Terbukti di dalam surat Al-Buruj, kalau tidak salah itu di sana ada kutipan fi lauhim mahfuz. Quran berada di lauh mahfuz. Artinya sebelumnya tidak ada di situ. Lalu kemudian diturunkan ke Baitul Izzah secara jumlatan wahidah, secara global utuh, dan kemudian berangsur-angsur. Sehingga ada beberapa pendapat, tapi pendapat-pendapat yang lain itu tidak jauh dari 3 pendapat yang saya ungkapkan tadi. Sehingga peristiwa nuzulul Quran itu bagian dari catatan sejarah di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali, lalu dalam rentang waktu sekitar 23 tahun Al-Quran diturunkan. Ada lagi pendapat dari Ibnu Katsir yang menyatakan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin salam. Dulu inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, itu ada padatannya di beberapa awal ya. Surat Ad-Dukhan, ya Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Itu istilah kedua dari Lailatul Qadar. Yang kedua adalah Lailah Mubarakah. Di antaranya yufraqu kullu amrin hakim. Kalau di dalam Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kalau sini ada penyebutan yufraqu kullu amrin hakim. Tentu penafsirannya itu sangat kompleks sekali kalau kita ditafsirkan karena meliputi berbagai pendapat para ulama. Tapi intinya Allah Subhanahu wa taala sama ya dalam beberapa hadis yang menginformasikan tentang Lailatul Qadar adalah diantaranya menetapkan maupun menghapus terkait dengan qadar atau ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada ketentuan-ketentuan Allah yang ditetapkan, ada ketentuan-ketentuan Allah yang dirubah sesuai dengan kebijakan, keadilan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pendapat Ibnu Katsir yang menyebutkan adanya peristiwa nuzulul Quran pada malam ke-17 Ramadan, itu didukung oleh salah seorang sejarawan modern ya, abad ke-20,
pada awal-awal abad ke-20, namanya Syekh Al-Khudari. Jadi kita sering menyebut nama Al-Khudari mungkin dari Syekh ini ya. Di Indonesia itu banyak sekali nama-nama Khudari. Jadi Syekh Al-Khudari ahli sejarah Islam yang menyebutkan termasuk bagian dari mendukung pendapat Al-Imam Ibnu Katsir. Cuma bedanya Imam Ibnu Katsir pada tulisan yang buku yang yang sangat monumental sekali ya, jadi semacam catatan sejarah yang dokumenter sekali, yaitu Al-Bidayah wan Nihayah. Di sana menyebutkan memang betul di tanggal 17 Ramadan yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, tapi harinya itu hari Senin. Sementara tetap didukung ini pendapat tentang angka 17, malam 17 Ramadan itu dengan menguatkan pada ayat Al-Quran yang menyatakan in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jama'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Kalau panjang ayatnya itu wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jama'an. Ayat ini memberikan satu informasi terkait dengan peristiwa kemenangan Badar sebenarnya. Nah, kita sedikit ke belakang. Rasulullah itu diturunkan ayat Al-Quran di Gua Hira yang pertama kali saat umurnya 40 tahun. Sebagian besar menyatakan itu berumur 40 tahun. Kemudian peristiwa Badar itu tahun kedua Hijriah, dan kita 10 tahun kemudian setelah setelah Rasulullah menerima wahyu, itu ada peristiwa namanya Amul Khuzni, tahun kesedihan bagi Rasulullah, menginjak usia 51. Lalu kemudian Rasulullah mendapatkan satu perintah untuk melakukan perjalanan yang disebut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan setelah itu juga tidak lama kan, Rasulullah kemudian diperintahkan untuk berhijrah, dan sehingga peristiwa Perang Badar yang saat itu kemenangannya berada di pihak kaum muslimin, itu peristiwa itu terjadi pada bulan Ramadan pada tanggal 17. Nah, tapi Al-Quran menyatakan wa ma anzalna ala abdina, dan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah Al-Quran Yaumal Furqan. Yaumal Furqan apa itu? Hari di mana terjadi pemisahan antara musyrik dengan muslim. Sudah head to head, itu jelas perangnya, itu kafir muslim, mukmin kafir, itu jelas perangnya itu antara kaum musyrikin dan kaum muslimin. Tapi kalau dijabarkan itu ya juga panjang sekali. Nah, terkait dengan peristiwa di mana kemenangan pada perang Badar yang diraih oleh pihak kaum muslimin itu terjadi pada 17 Ramadan. Nah, tapi Al-Quran menyatakan wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan. Yang dimaksud tentu Al-Quran tidak turun pada peristiwa kemenangan Badar, tapi ini menandakan berarti yang dimaksud adalah ini tanggal 17 Ramadan saat pertama kali Al-Quran itu turun. Nanti tanggal 17 Ramadan itu. Tapi pendapat Syekh Khudari itu juga banyak yang disanggah. Kenapa? Karena peristiwa kemenangan Badar itu hari Jumat, bukan hari Senin. Nah, kalau hari Senin itu yang diinformasikan oleh Ibnu Katsir di hari Senin, bukan di hari Jumat. Sehingga intinya adalah kalau membahas tentang nuzulul Quran itu sangat kompleks sekali. Tapi kesimpulannya, apapun berbagai pendapat orang dan berdasarkan berbagai pendapat yang
hampir mayoritas itu mendasarkan pendapatnya pada riwayat Ibnu Abbas ya, pada Abdullah bin Abbas itu, karena banyak diikuti pendapatnya oleh banyak ahli tafsir dan ulumul Quran. Tapi kesimpulannya adalah yang jelas ada peristiwa di mana Al-Quran turun secara utuh, lalu kemudian turun secara berangsur-angsur. Itu saja. Ini yang pertama. Yang kedua, peristiwa itu turunnya Al-Quran tidak pernah ada yang menapik bahwa terjadi pada Lailatul Qadar. Entah tanggal 17, malam 17 malam berapa itu. Terus yang ketiga pasti terjadi itu di bulan Ramadan. Itu intinya. Kalau kita mengikuti berbagai sila pendapat itu tidak pernah akan selesai. Dan kesimpulan inilah yang patut kita yakini bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas itu di malam Lailatul Qadar, dan itu berada di bulan Ramadan secara utuh diturunkan, dan dengan berbagai dasar dari nafs yang sahih dari hadis maupun dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah, itu diturunkan secara berangsur-angsur setelah turun pertama kali. Itu saja sebenarnya kesimpulannya. Kalau kita ikuti seluruhnya, tidak pernah akan selesai. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kaitannya antara nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar. Ada kaitannya. Bahwa ada cerita tersendiri tentang nuzulul Quran, ya. Bahwa ada pembahasan sendiri tentang Lailatul Qadar, itu pasti. Nah, tapi keduanya saling terkait. Ya, saya kira itu. Wah, sangat menarik sekali ya. Karena memang kalau kita membahas mengenai nuzulul Quran dan malam Lailatul Qadar ini, mungkin tidak cukup untuk 15, 20, bahkan 1 jam. Tidak. Akan mungkin sehari 2 hari ya untuk membahas permasalahan ini. Dikarenakan juga kan banyak pendapat ulama yang berpendapat ijtihad dan ijtimai ulama kan yang menyebabkan itu banyak sudut pandang yang berbeda-beda. Ya, betul. Nah, oke, Bah. Di sini ada lagi yang bertanya misalkan, bagaimana sih cara kita menjadikan malam nuzulul Quran dan malam Lailatul Qadar itu bukan hanya sekedar seremoni, akan tetapi itu menjadikan suatu malam perbaikan untuk diri kita ke depannya, Bah? Ya. Gimana tuh caranya? Baik, itulah momentum yang jarang orang perhatikan. Bahkan jarang orang peduli terhadap momentum Lailatul Qadar, momentum nuzulul Quran. Karenanya Ramadan itu disebut oleh banyak ulama sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Pasti karena memang Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan dan berada di malam Lailatul Qadar. Bahkan jauh sebelum bulan Ramadan dan sebelum Lailatul Qadar, Rasulullah pun menyatakan itu, bahwa ada bulan sebelum bulan Ramadan namanya bulan Sya'ban. Kata Rasulullah, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu." Inilah bulan di mana orang banyak yang lupa dengan bulan ini. Yang dimaksud lupa itu mungkin orang mengira sudahlah nanti bulan Ramadan aja yang banyak pahala, sehingga tidak terlalu melakukan aktivitas ibadah di bulan Sya'ban. Padahal Rasulullah pada akhir hayatnya itu sangat gigih sekali untuk mempersiapkan diri di bulan-bulan Sya'ban. Wakila Rasulullah itu sebagian besar ya puasa di bulan Sya'ban. Menurut riwayat dari Usama Ibnu Zaid menyatakan, wahai Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa lebih banyak puasa sunnah selain di bulan Sya'ban, itu lebih banyak di bulan Sya'ban ini daripada di bulan lain. Karena itu Rasulullah menyatakan, "Dzalika syahrun yaghfurun nasu anhu." Inilah bulan yang dimana semua orang itu hampir semuanya lupa. Dan yang kedua, bulan dimana turfa'u fihi al-a'mal, di mana bulan itu dilaporkan amal ibadah setiap manusia itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai laporan amal tahunan. Lalu kemudian Rasulullah menyatakan, kenapa saya puasa? Saya senang berpuasa di mana saat amal ibadah saya dilaporkan di hadapan Allah, saya
lagi dalam keadaan berpuasa. Saya senang sekali itu, karena itu banyak berpuasa. Hadis ini panjang sekali dan beberapa ulama menyebutkan bahwa hadis ini itu hampir mirip dengan peristiwa di mana Rasulullah pada akhir-akhir hayatnya yang diduga mungkin Rasulullah tidak akan ketemu lagi bulan Sya'ban dan bulan Ramadan di tahun depannya. Karena itu banyak menjalankan puasa di bulan Sya'ban. Karena tidak mungkin akan ketemu di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram lagi. Serta bulan Rajab lagi. Nah, itu salah satu yang diungkapkan oleh beberapa para ulama. Nah, terkait dengan momentum nuzulul Quran, para ulama itu tidak menganggap bahwa momentum nuzulul Quran dan Lailatul Qadar itu sebagai bagian dari seremoni saja yang seperti yang kita lakukan. Bahkan Ramadan penuh itu yang di dalamnya ada nuzulul Quran dan ada Lailatul Qadar itu digunakan penuh oleh para ulama untuk murajaatul Quran. Al-Imam Asy-Syafi'i dikenal setiap harinya dalam bulan Ramadan itu khatam 2 kali. Murajaah Al-Quran. Beberapa ulama itu ada yang sekali khatam, ada yang secara umum dulu para sahabat itu biasa kalau 10 hari pertama dia tuh mungkin ya 5 ada yang kalau ukuran juz sekarang itu 5 juz sekali sehari, nanti kemudian 10 juz nanti meningkat. Dan tapi umumnya pada akhir-akhir 10 Ramadan itu mereka itu sibuk sekali dengan menghatamkan Al-Quran. Sama peristiwa yang diwariskan oleh Rasulullah di akhir Ramadan itu bukan hanya mengarahkan para sahabatnya untuk menghatamkan Al-Quran, untuk merajaatul Quran, tapi ada peristiwa menarik ya, bahwa Rasulullah itu bersama para sahabat itu berarti mengalami peristiwa Ramadan 9 kali di Madinah. 9 atau 8 kali ya, karena kalau Ramadan itu diwajibkan mulai pada tahun kedua Hijriah, berarti itu 9 atau 8 atau 9 kali. Nah, Rasulullah itu memang beberapa pendapat dinyatakan Rasulullah di Madinah itu sekitar 10 kali dalam hitungan bulan Hijriah. Nah, dari bulan pertama Ramadan sampai bulan 1, 2, 3, 8 lah, kalau itu 9 kali Rasulullah di Madinah berpuasa di bulan Ramadan, itu tidak ada peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan aktivitas ibadah sholat. Biasa-biasa saja, umumnya memperbanyak sholat sunnah. Tapi tidak ada peristiwa yang kemudian sholat yang terbaru yang akhirnya kita sebut dengan sholat tarawih. Karena itu terjadi pada bulan terakhir Rasulullah bersama para sahabat menjalankan puasa di bulan Ramadan. Jadi Rasulullah tumben ya, dalam bahasa kita umumnya itu kebetulan. Jadi di hari pertama itu sholat, setelah itu kemudian sholat isya berjamaah, lalu kemudian sholat lagi. Lalu kemudian Rasulullah, para sahabat mengikuti sholat, meskipun saat itu tidak ada istilah berjamaah. Rasulullah sholat ikut sholat. Nah, terus sampai peristiwa terjadi berturut-turut 3 malam itu. Lalu kemudian, loh, ini malam keempat kok nggak ada. Rasulullah habis sholat isya terus pulang aja ke rumah, biasa melanjutkan mungkin sholat dan sebagainya Rasulullah. Nah, kemudian di waktu subuh itu ditanyakan oleh para sahabat. Nah, Rasulullah, kenapa kok ini 3 malam berturut-turut itu menjalankan sholat kok ya, tadi malam kok tidak? Ya, saya khawatir ini dijadikan sebagai bagian dari kewajiban untuk menjalankan sholat kalian. Itu yang saya khawatirkan. Nah, setelah itu selesai, pada Ramadan berikutnya Rasulullah sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu terjadi pada Ramadan terakhir. Memang banyak peristiwa dilakukan, diwariskan oleh Rasulullah di Ramadan terakhir yang akhirnya menjadi semacam pegangan
para sahabat untuk menjalankan beginilah Ramadan terakhir yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian kita mewariskan ibadah yang kita kenal dengan qiyam Ramadan atau salat tarawih, dari istilah tarawwaha ya tarawwahu bersantai, salat santai, salat yang tidak buru-buru, meskipun kadang-kadang praktiknya namanya salat tarawih juga salat yang pada cepat-cepat, itu enggak tarawwah itu. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Artinya apa? Momentum nuzulul Quran itu momentum yang perlu kita jadikan sebagai mengingat bulan puasa adalah bulan Quran. Ya, kita jadikan untuk menghidupkan malam-malam itu dengan selalu murojaat dan membaca Al-Quran, utamanya menjemput Lailatul Qadar. Baik, saya kira ini. Wah, sangat menarik betul kan teman-teman. Walaupun dengan penjelasan yang sangat singkat, akan tetapi padat, insya Allah ini bisa bermanfaat ya buat kita selaku umat Nabi Muhammad di kemudian hari nanti. Ya. Jadi dalam podcast kali ini semoga bisa kita petik ya, di mana itu kita bisa mempersiapkan diri lagi ya untuk menyambut bulan yang suci, serta mempersiapkan diri untuk menyambut malam nuzulul Quran, malam Lailatul Qadar, bukan hanya sekedar seremonial saja, akan tetapi untuk momentum di mana kita untuk memperbaiki diri kita agar menjadi yang lebih pribadi yang lebih baik lagi. Ya. Mungkin sampai di sini saja ya. Karena kalau kita bahas lagi, kita lagi mungkin nggak cukup sehari ya. Bisa berhari-hari mungkin ya. Mungkin saya selaku host pamit undur diri. Saya Satrio Jatiwiguna. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.